Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Person Centered Therapy atau terapi berpusat pada orang. Adapun anggota kelompoknya adalah dari grup 6 kelas PAIB yang beranggotakan saya sendiri, Firda Zakia dengan NIM 1911018 dan rekan saya Umi Azizatus Saidah Intansari dengan NIM 1911020. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah bimbingan konseling adalah Bapak Imron Rosyidi, MTH, MED. Di sini kami menggunakan referensi dari buku Gerald Corey yang berjudul Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Next, table of contents atau daftar isi. Yang pertama ada introduction atau pengantar, yang kedua ada key concept atau kata kunci, yang ketiga ada the therapeutic process atau proses terapi, dan yang keempat ada application atau aplikasi. Yang pertama adalah introduction. Baik, di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan person-centered therapy atau teori berpusat pada orang, maka kita akan berkenalan dulu dengan penemu dari person-centered therapy, yaitu Carl Rogers. Carl Rogers born in 1902 and died in 1987. Carl Rogers lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1987. He was a major spokesperson for humanistic psychology. Dia merupakan juru bicara utama dari psikologi humanistik. Nah, psikologi humanistik sendiri adalah suatu pendekatan yang multifacet atau mempunyai banyak ragam terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Contohnya ibarat sebuah biji. Tentang bagaimana sebuah biji jika disediakan dengan kondisi yang sesuai, maka akan secara otomatis tumbuh secara positif, didorong secara alami menuju aktualisasinya sebagai pohon. Jadi jika biji itu diberi lingkungan yang baik, diberi tanah yang subur dan disirami dengan rutin, dirawat dengan baik, maka biji tersebut akan tumbuh dengan subur dan dapat menjadi pohon. Kemudian, he graduated from Ohio State University, the University of Chicago, and the University of Wisconsin. Dia lulus dari Universitas Negeri Ohio, Universitas Chicago, dan Universitas Wisconsin. Jadi di sini Carl Rogers itu pernah menempuh bidang akademiknya di berbagai universitas, yaitu Universitas Negeri Ohio, Universitas Chicago, dan Universitas Wisconsin. During the last 15 years of his life, Rogers applied person-centered therapy on world peace and gained a prize in the form of a Nobel Peace Prize. Selama 15 tahun terakhir hidupnya, Rogers menerapkan person-centered therapy pada perdamaian dunia dan memperoleh hadiah berupa Nobel Perdamaian. Nah, dalam teorinya yang bernama person-centered therapy atau terapi berpusat pada orang, Rogers berasumsi bahwa dalam teori ini adalah orang pada dasarnya dapat dipercaya bahwa mereka memiliki potensi besar untuk memahami diri mereka sendiri dan menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa adanya intervensi langsung pada bagian terapis, dan bahwa mereka mampu mengarahkan diri sendiri dengan pertumbuhan jika mereka terlibat dalam jenis hubungan terapeutik tertentu. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan psikologi humanistik, karena pada dasarnya person-centered therapy ini berdasar pada aliran psikologi humanistik. Berikutnya adalah 4 periods of development of the approach. 4 periode perkembangan pendekatan. Yang pertama, in the first period, during the 1940s, Rogers developed what was known as non-directive counseling. Pada periode pertama, selama tahun 1940-an, Rogers mengembangkan apa yang dikenal sebagai konseling non-direktif.
Jadi, nama awal dari person-centered therapy itu adalah konseling non-direktif. Konseling non-direktif sendiri adalah di mana konselor mengambil peranan penting dan berusaha memberikan pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Berikutnya, in the second period, during the 1950s, Rogers wrote client-centered therapy and renamed his approach client-centered therapy to reflect its emphasis on the client. Pada periode kedua, selama tahun 1950-an, Rogers menulis terapi berpusat pada klien dan menamai kembali pendekatannya dengan terapi yang berpusat pada klien. Jadi maksudnya di sini adalah Rogers mengganti namanya dari konseling non-direktif menjadi client-centered therapy atau terapi berpusat pada klien untuk mencerminkan penekanannya pada klien. Nah, pada periode kedua ini, Carl Rogers juga mengganti non-directive counseling dengan istilah client-centered therapy. Next, the third period, which began in the late 1950s and extended into the 1970s, addressed the necessary and sufficient conditions of therapy. Pada periode ketiga yang dimulai pada akhir 1950-an dan diperpanjang hingga tahun 1970-an membahas kondisi terapi yang diperlukan dan memadai. Jadi dalam periode ini Carl Rogers mulai memikirkan tentang kondisi terapi yang memadai, dan pada periode ini juga Rogers menghasilkan sebuah karya yang berjudul Unbecoming Person yang membahas tentang menjadi diri yang sebenarnya. Periode yang keempat yaitu the fourth phase during the 1980s and the 1990s was marked by considerable expansion to education, industry, groups, conflict resolution, and the search for world peace. Fase keempat selama tahun 1980-an dan 1990-an ditandai dengan ekspansi yang cukup besar untuk pendidikan, industri kelompok, resolusi konflik, dan pencarian perdamaian dunia. Pada periode ini, client-centered therapy mulai dikenal luas, baik di pendidikan, industri kelompok, perdamaian dunia. Sehingga karena sudah dikenal luas, maka client-centered therapy beralih nama menjadi person-centered approach atau person-centered therapy, seperti yang sedang kita bahas ini. Next slide adalah existentialism and humanism. These two viewpoints share a respect for the client's subjective experience, the uniqueness and individuality of each client, and a belief in the client's capacity to make positive and constructive conscious choices. Eksistensialisme dan humanisme. Kedua sudut pandang ini berbagi rasa hormat terhadap pengalaman subjektif klien, keunikan dan individualitas setiap klien, dan keyakinan pada kapasitas klien untuk membuat pilihan yang sadar, yang positif dan konstruktif. Pilihan sadar yang positif dan konstruktif. Nah, di sini humanistik itu menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebenarnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Setiap manusia dengan keunikannya bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sedangkan terapi eksistensial adalah mengubah konsep berpikir dari kondisi merasa lemah dan tidak berdaya menjadi lebih bertanggung jawab dan mampu mengontrol kehidupannya sendiri. Menemukan jati dirinya sehingga menemukan kesadaran diri sendiri yang dapat mengeliminasi perasaan tidak berarti dari individu tersebut. Jadi kedua sudut pandang ini yaitu eksistensialisme dan humanisme, keduanya sama-sama mengacu kepada bagaimana klien mampu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Berikutnya adalah key concept atau kata kunci. View of human nature, yaitu pemandangan alam manusia. Rogers argued that individuals need to be directed, motivated, appreciated, controlled, and managed by others in a superior position. He mentioned there are three therapies to create a climate that drives growth where individuals can move forward and become what they are capable of. 1. Congruence, genuineness or realness. 2. Unconditional positive regard,
acceptance and caring. 3. Accurate empathic understanding and ability to deeply grasp the subjective worth of another person. Pemandangan alam manusia. Rogers berpendapat bahwa individu perlu diarahkan, dimotivasi, dihargai, dikendalikan, dan dikelola oleh orang lain dalam posisi superior. Ia menyebutkan ada 3 terapi untuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan di mana individu dapat bergerak maju dan menjadi apa yang mereka mampu. Yang pertama yaitu kesesuaian, keaslian atau kenyataan. Yang kedua, penghargaan positif tanpa syarat, penerimaan dan kepedulian. Dan yang ketiga, pemahaman empatik yang akurat, kemampuan untuk memahami secara mendalam dunia subjektif orang lain. Jadi di sini Rogers itu berpandangan, teori ini berpendapat bahwa individu itu perlu diarahkan oleh seorang yang dalam posisi superior. Maksudnya orang dalam posisi superior ini seperti psikolog, seperti konselor, guru BK, dan lain sebagainya. Nah, yang mana dalam mengarahkan individu itu ada 3 hal yang harus diterapkan, yaitu kesesuaian, penghargaan positif tanpa syarat, pemahaman empatik yang akurat. Dan 3 hal ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Person-centered therapy berfokus pada sisi konstruktif pada alam manusia, pada apa yang benar dengan orang tersebut, dan pada aset yang dibawa individu ke terapi. Penekanannya adalah bagaimana klien bertindak di dunia mereka dengan orang lain, bagaimana mereka dapat bergerak maju ke arah yang konstruktif, dan bagaimana mereka bisa berhasil menghadapi hambatan baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari luar diri mereka sendiri yang menghalangi pertumbuhan mereka. Next slide adalah the therapeutic process atau proses terapi. Di sini ada 3, yaitu therapeutic goals, therapist function and role, client's experience in therapy. Yang pertama adalah therapeutic goals. The goals of person-centered therapy are different from those of traditional approach. The person-centered approach aims toward the client achieving a greater degree of independence and integration. Its focus is on the person, not on the person's presenting problem. Tujuan terapi yang pertama adalah tujuan terapi. Tujuan terapi yang berpusat pada orang berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan yang berpusat pada orang bertujuan agar klien mencapai tingkat kemandirian dan integrasi yang lebih besar. Fokusnya adalah pada orangnya, bukan pada masalah yang diajukan orang tersebut. Jadi terapi ini tuh lebih berfokus kepada diri manusianya atau kepada individu itu, untuk agar individu itu mampu mandiri atas dirinya dan menjadi sadar atas keberadaannya dengan potensi yang dimiliki, serta sadar bahwa dia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Jadi agar individu atau manusia itu dapat menerima dirinya dengan apa adanya. Yang kedua adalah therapist function and role. Person-centered theory holds that the therapist function is to be present and accessible to clients and to focus on their immediate experience. First and foremost, the therapist must be willing to be real in the relationship with clients. Yang kedua adalah fungsi dan peran terapis. Teori yang berpusat pada orang menyatakan bahwa fungsi terapis adalah untuk hadir dan dapat diakses oleh klien dan untuk fokus pada pengalaman langsung mereka. Pertama dan terpenting, terapis harus bersedia untuk menjadi nyata dalam hubungan dengan klien. Jadi di sini terapis dapat menemui klien berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu dan memasuki dunia mereka dengan kepedulian, rasa hormat, penerimaan, dukungan, dan pengertian yang tulus kepada klien, sehingga klien dapat melonggarkan pertahanan dan persepsi kaku mereka. Nah, ketika sikap terapis ini sudah hadir, klien kemudian memiliki kebebasan yang diperlukan untuk apa? Untuk mengeksplorasi bidang kehidupan mereka yang tidak disadari atau terdistorsi. Jadi dalam hal ini, terapis memahamkan keberadaan klien bahwa dia ada dalam dunia dan kondisi saat ini. Yang ketiga adalah client's experience in therapy. Therapeutic change depends on clients' perception both of their own experience in therapy and of the counselor's basic attitudes. If the counselor creates a climate conducive to self-exploration, clients have the opportunity to explore the full range of their experience.
which includes their feelings, beliefs, behavior, and worldview. Yang ketiga adalah pengalaman klien dalam terapi. Perubahan terapeutik bergantung pada persepsi klien, baik dari pengalaman mereka sendiri dalam terapi dan sikap dasar konselor. Jika konselor menciptakan iklim yang kondusif untuk eksplorasi diri, klien memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman mereka yang mencakup perasaan, keyakinan, perilaku, dan pandangan dunia mereka. Jadi, di sini tahap pertama adalah klien datang ke konselor dalam kondisi tidak kongruensi atau mengalami kecemasan, atau kondisi penyesuaian diri yang sedang tidak baik. Kemudian, tahap kedua yaitu saat klien menjumpai konselor dengan penuh harapan dan dapat memperoleh bantuan jawaban atas permasalahan yang sedang ia hadapi, dan ia dapat menemukan jalan atas permasalahannya. Perasaan yang dialami klien adalah perasaan ketidakmampuan dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Nah, pada awal proses konseling ini, klien menunjukkan perilaku, sikap, dan perasaannya yang kaku. Dia menyatakan permasalahan yang dialami pada konselor secara permukaan dan belum menyatakan secara pribadi yang dalam. Jadi masih belum detail seperti itu. Pada awal-awal ini, klien akan cenderung mengeksternalisasikan perasaannya dan masalahnya dan mungkin bersifat defensif, yaitu sikap di mana klien ini bertahan. Sikap di mana seseorang akan bertahan dalam melakukan kesalahan, tetapi ia cenderung tidak akan mengakui kesalahannya. Seperti itu. Nah, kemudian konselor untuk mengatasi hal tersebut, di sini konselor dapat menciptakan suatu iklim atau suatu kondisi yang kondusif dengan sikap empati, penghargaan, sehingga konselor akan dapat terus membantu klien dalam mengeksplorasi dirinya agar dapat berubah menjadi lebih baik. Next slide adalah relationship between therapist and client. Rogers' perspective, the client-therapist relationship is characterized by equality. Therapists do not keep their knowledge a secret or attempt to mystify the therapeutic process. The process of change in the client depends to a large degree on the quality of this equal relationship. As clients experience the therapist listening in an accepting way to them, they gradually learn how to listen acceptingly to themselves. Hubungan antara terapis dengan klien. Perspektif Rogers, hubungan klien terapis ditandai dengan kesetaraan. Terapis tidak merahasiakan pengetahuan mereka atau berusaha untuk membingungkan proses terapeutik. Proses perubahan klien sangat bergantung pada kualitas hubungan yang setara ini. Saat klien mengalami terapis, mendengarkan dengan cara menerima mereka secara bertahap belajar bagaimana mendengarkan diri mereka sendiri dengan menerima. Jadi, ketika mereka menemukan terapis yang berkenan, yang mau merawat dan menghargai mereka, bahkan terapis ini mau menghargai sampai ke aspek-aspek yang disembunyikan atau aspek-aspek yang menurut klien itu negatif atau sensitif. Nah, di sini jika terapis itu sudah mulai menghargai dan menerima, maka klien mulai melihat nilai dalam diri mereka sendiri. Saat mereka mengalami realitas terapis, klien melepaskan banyak kepura-puraannya dan menjadi nyata dalam diri mereka sendiri oleh terapis. Jadi maksudnya, jika terapis itu sudah bisa menghargai dan sudah bisa masuk ke dalam permasalahan klien, maka di sini klien yang awalnya ragu-ragu, yang awalnya enggan untuk menceritakan secara detail permasalahannya, maka mereka akan bisa menjadi lebih terbuka, lebih jujur akan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Next slide adalah relationship between therapist and client. Hubungan antara terapis dan klien di sini ada 3, yaitu congruence, unconditional positive regard and acceptance. Yang ketiga, accurate empathic understanding. Nah, ketiga faktor ini adalah ketiga faktor yang sudah disebutkan di awal slide tadi di bagian view of human nature. Yang pertama adalah congruence. Congruence implies that therapists are real, that is, they are genuine, integrated, and authentic during the therapy hour. Kesesuaian menyiratkan bahwa terapis itu nyata, yaitu mereka asli, terintegrasi, dan otentik selama jam terapi. Jadi, kongruen di sini atau kesesuaian didefinisikan sebagai keotentikan atau keaslian diri dari konselor.
Kongruen yang dilakukan oleh konselor adalah benar-benar suatu kenyataan, keterbukaan, dan kejujuran. Kongruen diartikan pula bahwa konselor mampu mengekspresikan kedua hal positif maupun negatif pada konseling. Yang berikutnya adalah unconditional positive regard and acceptance. The second attitude therapist need to communicate is deep and genuine caring for the client as a person or a condition of unconditional positive regard. Salam dan penerimaan positif tanpa syarat. Terapis sikap kedua yang perlu dikomunikasikan adalah kepedulian yang mendalam dan tulus untuk klien sebagai pribadi atau kondisi penghargaan positif tanpa syarat. Jadi, di sini adalah suatu keadaan yang sama dengan acceptance, menghormati serta menghargai, meliputi perasaan pada nilai-nilai konseling sebagai bagian dari manusia atau organisme yang baik, merasa percaya, dan makhluk yang menyeluruh diterima oleh konselor dalam kondisi apapun tanpa adanya syarat tertentu. Person-centered therapy percaya jika konselor mampu menerima konseling atau klien apa adanya, maka klien akan mulai berpikir mengenal siapa sih dirinya itu, siapa sebenarnya dirinya, dan apa sebenarnya yang dia inginkan. Nah, dengan menunjukkan sikap acceptance atau menerima seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti apapun konselornya, seperti apapun terapisnya, maka terapis akan mengajak klien untuk mulai menerima dirinya sendiri. Jadi di sini klien akan lebih mudah dalam menerima dirinya dengan apa adanya. Dalam tahap ini, dalam tahap salam dan penerimaan positif tanpa syarat, juga dapat membantu untuk mendukung seorang menjadi full functioning person, yaitu di mana individu dapat sepenuhnya mengapresiasi setiap pengalaman yang ada. Individu dapat percaya pada dirinya sendiri, baik itu perilaku maupun perasaannya, dan individu dapat bebas dalam mengambil keputusan tanpa adanya batasan atau hambatan. Kemudian yang ketiga adalah accurate empathic understanding. One of the main tasks of the therapist is to understand clients' experience and feelings sensitively and accurately as they are revealed in the moment-to-moment interaction during the therapy session. Yang ketiga adalah pemahaman empatik yang akurat. Salah satu tugas utama terapis adalah memahami pengalaman dan perasaan klien secara sensitif dan akurat sebagaimana terungkap dalam interaksi momen ke momen selama sesi terapi. Nah, pada bagian ini merupakan hal yang sangat krusial karena di mana terapis benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan inderanya dalam berempati guna mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif dari klien. Konsep ini menyeratkan terapis memahami perasaan-perasaan klien yang seakan-akan perasaannya sendiri. Jadi terapis ini masuk ke dalam dunia klien dan merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Tugas yang makin rumit adalah memahami perasaan klien yang samar dan memberikan makna yang makin jelas. Tugas terapis adalah membantu kesadaran klien terhadap perasaan-perasaan yang dialami. Rogers percaya bahwa apabila terapis mampu menjangkau dunia pribadi klien, sebagaimana dunia pribadi itu diamati dan dirasakan oleh klien tanpa kehilangan identitas dirinya yang terpisah dari klien, maka perubahan yang konstruktif itu akan terjadi. Jadi, dalam pemahaman empatik yang akurat ini, di sini terapis dituntut untuk benar-benar memahami kondisi klien, untuk benar-benar memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Karena jika sudah begitu, maka perubahan yang konstruktif akan terjadi. Jadi ketika terapis sudah memahami permasalahan klien, sudah mulai menerima klien, maka akan dapat membantu klien untuk bisa mengeksplorasi dirinya, untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik, dan klien tersebut bisa menerima nilai dirinya dengan apa adanya. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya adalah application yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang application. Yang pertama ada early emphasis on reflection of feelings. Rogers' original emphasis was on grasping the worth of the client and reflecting this understanding. Rogers and other contributors to the development of the person
person-centered approach have been critical of the stereotypic view that this approach is basically a simple restatement of what the client just said. Jadi penekanan dini pada refleksi perasaan. Penekanan asli Rogers adalah pada memahami dunia klien dan merenung pemahaman ini. Rogers dan kontributor lain untuk pengembangan person-centered therapy telah kritis terhadap pandangan stereotip bahwa pendekatan ini pada dasarnya adalah pernyataan ulang sederhana dari apa yang klien katakan. Jadi, maksud dari penjelasan tersebut adalah pernyataan ulang sederhana dari apa yang klien katakan, di mana seorang terapis mengulang pernyataan dari klien akan permasalahannya. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk penekanan agar klien mampu dalam merefleksikan apa yang klien katakan. Baik, pada slide selanjutnya ada evaluation of person-centered method. According to Bohart, the process of being with client and entering their world of perception and feeling is sufficient of bringing about change. It is important for therapists work in a therapeutically spontaneous manner to what is happening between themselves and their client. Bohart note that person-centered therapies are not prohibited from suggesting techniques, but how the suggestion are present is crucial. Evaluasi metode person-centered therapy menurut Bohart proses bersama klien dan memasuki dunia persepsi dan perasaan mereka cukup untuk membawa perubahan. Penting bagi terapis untuk bereaksi secara spontan, secara terapeutik terhadap apa yang terjadi antara mereka dan klien mereka. Bohart mencatat bahwa terapis yang berpusat pada pribadi tidak dilarang menyarankan teknik, tetapi bagaimana saran ini disajikan sangat penting. Makna dari terapeutik sendiri adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Kemudian komunikasi terapeutik ini meningkatkan pemahaman dan membantu terbentuknya hubungan yang konstruktif di antara perawat dan klien. Jadi, di sini person-centered therapy didasarkan pada asumsi yang dimiliki klien untuk gerakan positif tanpa konselor mengkonsumsikan seberapa aktif peran direktif. Apa yang penting untuk kemajuan klien adalah kehadiran terapis yang sepenuhnya terlibat dan diserap dalam hubungan dengan klien. Terapis secara empati tertarik pada klien dan kongruent dalam kaitannya dengan klien. Selanjutnya, terapis bersedia untuk sangat fokus pada klien untuk memahami batin individu. Nah, kehadiran ini jauh lebih kuat daripada teknik apapun sebuah terapis mungkin digunakan untuk membawa perubahan. Baik, pada slide selanjutnya ada the role of assessment. Assessment in person-centered therapy is not how the counselor assess the client, but the client's self-assessment. For example, some clients may request certain psychological tests part of the process counseling. It is important for counselor to follow clients' lead in engagement therapeutic. Peran penilaian. Penilaian dalam
person-centered therapy adalah bukan bagaimana konselor menilai klien, tetapi penilaian diri klien. Sebagai contoh, beberapa klien dapat meminta tes psikologi tertentu sebagai bagian dari proses konseling. Penting bagi konselor untuk mengikuti klien memimpin dalam keterlibatan terapeutik. Jadi, dalam peran penilaian di pendekatan person-centered therapy atau terapi berpusat pada orang, yang dinilai lebih ke diri klien sendiri. Dalam perkembangan awal terapi non-direktif, Rogers merekomendasikan kehati-hatian dalam menggunakan tindakan psikometrik atau dalam mengambil riwayat kasus yang lengkap pada awal konseling. Jika hubungan konseling dimulai dengan serangkaian tes psikologi dalam riwayat kasus yang terperinci, dia yakin klien dapat memperoleh kesan bahwa konselor akan memberikan solusi untuk masalah mereka. Penilaian ini tampaknya menjadi semakin penting dalam perawatan jangka pendek di sebagian besar lembaga konseling, dan sangat penting bahwa klien terlibat dalam proses kolaboratif dalam membuat keputusan yang penting bagi terapi mereka. Jadi, maksud dari penilaian teori ini adalah tentang bagaimana melibatkan klien semaksimal mungkin dalam perawatan mereka. Baik, selanjutnya ada application of the person-centered approach. The basic philosophy of the person-centered approach has application to education from elementary school to graduate school. In Freedom of Learning, Rogers described the journey taken by different teachers who have switched from being a controlling manager to being a listening facilitator. 24 menit Penerapan person-centered therapy. Filosofi dasar person-centered therapy memiliki aplikasi untuk pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah pasca sarjana. Dalam kebebasan belajar, Rogers menggambarkan perjalanan yang dilakukan oleh guru yang berbeda yang telah beralih dari menjadi manajer pengendali menjadi fasilitator pembelajaran. Rogers menyatakan bahwa semakin banyak belajar, lebih banyak pemecahan masalah, dan lebih banyak kreativitas dapat ditemukan di ruang kelas. Di ruang kelas itu beroperasi dalam iklim yang berpusat pada orang. Dalam iklim seperti itu, pelajar dapat menjadi lebih mandiri, mampu memikul lebih banyak tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada application to crisis intervention. The person-centered approach is especially applicable in crisis intervention, such as an unwanted pregnancy, an illness, a disastrous event, or the loss of a loved one. People in the helping professions, nursing, medicine, education, the ministry, are often first on the scene in a variety of crises. Aplikasi untuk intervensi krisis. Pendekatan orang berpusat terutama berlaku dalam intervensi krisis seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit, peristiwa bencana, atau kehilangan yang dicintai. Orang-orang dalam profesi penolong atau keperawatan, kedokteran, pendidikan, pelayanan seringkali pertama kali muncul di berbagai krisis. Intervensi krisis merupakan suatu intervensi jangka pendek yang terfokus pada upaya
memobilisasi kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber klien untuk mengatasi suatu situasi krisis dan memperbaiki tingkat penanggulangan, kepercayaan, dan pemecahan masalah. Sedangkan suatu krisis itu timbul karena peristiwa atau masalah yang sangat menekan dan memberikan traumatik bagi klien. Nah, ketika orang-orang sedang dalam krisis, salah satu langkah pertama adalah memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan sepenuhnya diri, mendengar, dan memahami secara sensitif. Sangat penting titik tersebut. Didengar dan dipahami membuat orang dalam krisis itu membantu menekankan mereka di tengah-tengah menenangkan mereka di tengah-tengah kekacauan dan kemungkinan mereka itu untuk berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik, sehingga terapis yang berpusat pada orang yang efektif harus membumi, berpusat, asli, hadir, fokus, sabar, dan menerima dengan cara yang melibatkan kedewasaan. Baik, yang terakhir ada application to group counseling. The person-centered approach emphasizes the unique role of the group counselor as a facilitator rather than a leader. The primary function of the facilitator is to create a safe and healing climate, a place where the group members can interact in the honest and meaningful ways. In this climate, members become more appreciative and trusting of themselves as they are and are able to move toward safe direction and empowerment. Aplikasi untuk konseling kelompok. Pendekatan yang berpusat pada orang menekankan peran unik dari konselor kelompok sebagai fasilitator daripada sebagai pemimpin. Fungsi utama fasilitator adalah menciptakan iklim yang aman dan menyembuhkan tempat di mana anggota kelompok dapat berinteraksi dengan cara yang jujur dan bermakna. Dalam iklim ini, anggota menjadi lebih menghargai dan mempercayai diri mereka sendiri apa adanya dan mampu bergerak menuju pengarahan dan pemberdayaan diri. Jadi, dalam konseling kelompok klien itu lebih dari satu orang. Nah, peran konselor sendiri itu sebagai pemimpin yang memimpin jalannya terapi pada kelompok tersebut agar dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Hingga pada akhirnya anggota kelompok membuat pilihan mereka sendiri dan membawa perubahan bagi diri mereka sendiri. Namun dengan kehadiran fasilitator dan dukungan anggota lain, peserta menyadari bahwa mereka tidak harus mengalami perjuangan perubahan sendirian dan bahwa kelompok sebagai entitas kolektif memiliki sumber transformasi mereka sendiri. Menurut Raskin, Rogers, dan Witty, pada tahun 2008, kelompok sepenuhnya mampu mengartikulasikan dan mengejar tujuan mereka sendiri. Mereka menegaskan ketika kondisi terapeutik hadir dalam suatu kelompok dan ketika kelompok tersebut dipercaya untuk menemukan caranya sendiri, anggota kelompok cenderung mengembangkan proses yang tepat untuk mereka dan menyelesaikan konflik dalam batasan waktu dalam situasi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.